Jadi ibu perannya apa? Ibu itu punya fungsi menanamkan nilai kasih sayang. Jadi ibu itu menanamkan nilai kasih sayang. Yang kedua, ibu itu punya peran sebagai role model, sebagai teladan, sebagai suri tauladan. Dan yang ketiga, ibu itu punya peran pembimbing dan pelindung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu, para ummahat, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa di kajian sore di masjid yang mulia ini. Dan yang kedua juga ucapan rasa syukur, terima kasih kepada seluruh para ikhwan dari Yayasan Islam Al-Bayan atau lembaga pendidikan Al-Bayan yang telah menjadi wasilah pada kesempatan pagi hari ini atau sore hari ini, maaf, saya bisa untuk berkunjung kembali di kota Kerinci ini. Para ibu, para bapak sebagian yang hadir di kesempatan sore hari ini, bahasan saya di kesempatan sore hari ini atau bahasan kita, saya ingin menjelaskan sekilas tentang trifungsi wanita di dalam Islam secara khusus, atau trifungsi wanita dalam keluarga. Mungkin banyak kaum wanita, demikian juga kaum bapak yang lalai dengan triprofesi dalam kehidupan, yaitu seorang wanita atau seorang laki-laki. Yang dimaksud di sini tentunya yang udah menikah ya. Kalau untuk para bapak, untuk para rijal, tentunya ar-rajulu huwal ab, ar-rajulu huwa zauj, war-rajulu huwal muallim. Setiap kaum laki-laki tentunya yang udah menikah itu punya 3 profesi dan punya 3 tugas. Laki-laki sebagai bapak, sebagai suami, dan sebagai guru. Demikian juga untuk para ibu yang wajib dipahami secara mendalam bahwa setiap wanita punya 3 profesi, memiliki tugas yang sangat besar. Almar'atu hiyal almar'atu hiya zaujah, wal mar'atu hiya al-muallimah wal murabbiyah. Wanita itu sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai guru. Hanya saja dalam kehidupan nyata bahwa kedua profesi itu tidak ada lembaga pendidikannya. Jadi untuk jadi seorang ibu, untuk jadi seorang istri, tidak ada lembaga pendidikannya.
tidak ada S1 jadi istri gitu. Tidak ada S1 jadi ibu, gak ada lembaga pendidikannya. Oleh sebab itu tidak sedikit kaum wanita bisa memiliki profesi yang diistilahkan profesi yang moncer, profesi yang membanggakan di sana bagi sejumlah wanita yang disebut dengan istilah wanita karir. Tapi mungkin gagal jadi seorang ibu, gagal jadi seorang istri. Ada seorang wanita mungkin udah memiliki suami sekian suami karena cerai terus, karena dia tidak mampu untuk jadi seorang istri. Demikian juga mungkin aja seorang wanita, bukan dikatakan kita meyakini boleh, seorang wanita mungkin ada yang jadi kaum pergerakan, ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, atau memiliki profesi-profesi lain. Tapi dia gagal jadi seorang ibu di rumahnya. Oleh sebab itu dua profesi ini memang sangat sulit. Kecuali wanita yang mungkin sering ikut kajian, sering parenting, baru dia akan paham bagaimana jadi istri yang sejati, jadi ibu yang sejati. Demikian juga jadi guru. Jadi guru walaupun ada lembaga pendidikan jadi guru, zaman dulu kita mengenalnya IKIP, sekarang mungkin UPI. Dulu ada SPG, sekarang ada PGSD dan semisalnya. Tapi perlu dicatat juga, banyak orang yang bisa jadi guru di sekolah, guru di lembaga-lembaga pendidikan, tapi dia tidak bisa jadi guru di rumahnya. Karena jadi guru di rumah lebih sulit ketimbang jadi guru di kelas. Ketika seseorang memiliki profesi jadi guru, jadi wali kelas, dia bisa mengendalikan 25 sampai 30 anak, tapi mengendalikan satu anak di rumah tidak bisa. Ini menunjukkan para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa jadi guru di rumah terkadang lebih sulit jadi guru di sekolah gitu. Jadi istri itu sulit, Bu. Jadi seorang ibu yang sejati itu sangat sulit. Bahkan hari ini kalau seorang wanita ditanya tentang pekerjaan atau karirnya, itu sangat berat bagi seorang wanita hari ini ketika ditanya aku jadi ibu rumah tangga gitu. Mungkin merasa aib dan tidak ingin ditanya seperti itu. Kalau dapat menyebutkan profesinya, mungkin dia kerja di mana gitu, dia merasa bangga ya. Nah, oleh sebab itu saya ingin sekilas menjelaskan poin ini. Ada kaum orientalis. Orientalis itu ya sejumlah orang-orang non-muslim yang punya kebencian kepada Islam secara khusus itu. Mereka menyebutkan bagaimana caranya untuk menghancurkan satu peradaban di satu negeri. Jadi bagaimana satu negeri itu dihancurkan peradabannya, nilai akhlaknya, nilai agamanya, nilai budi pekertinya gitu. Jadi bagaimana dihancurkan? Ya seperti mungkin kita Indonesia hari ini, bahwa generasi Z itu dihancurkan dari berbagai sisi. Seperti sekarang mungkin dari sisi judi online. Karena perlu dipahami Bu, judi online itu 20%-nya adalah anak SD dan TK. Jadi pelaku judi online sekarang itu 20% tidak kurang. Itu anak SD ya. Dan itu sangat membahayakan. Kemudian selain judi online, ya tentunya narkoba
Ya, narkoba hari ini tentunya dari mulai SD sampai SMA gitu ya. Itu jelas ya. Kemudian LGBT ya, itu jelas, yang tentunya menghancurkan generasi kita. Nah, kaum orientalis ini menyebutkan ada 3 langkah penting yang mereka tempuh bagaimana menghancurkan negara Islam dan bagaimana menghancurkan peradaban satu negara. Ada 3 langkah kata mereka. Yang pertama adalah berkaitan dengan para ibu, yaitu menghancurkan keluarga. Kemudian yang kedua menghancurkan pendidikan. Dan yang ketiga adalah menghilangkan teladan. Nah, menghancurkan keluarga yang paling pokok adalah menghancurkan peran wanita dalam keluarga. Jadi peran wanita dalam keluarga itu dihancurkan. Yang seperti saya tadi katakan bahwa sejumlah wanita hari ini itu merasa aib kalau ditanya pekerjaan atau profesi, ketika tanya, "Bu, kerja di mana?" Kalau menjawabnya ibu rumah tangga, itu minder ya, dan tidak ingin untuk menyampaikan itu dan tidak ingin untuk menjawab itu. Padahal jadi ibu rumah tangga adalah perkara yang penting dalam Islam, dalam kehidupan manusia, bukan hanya dalam pandangan Islam. Nah, ini yang kita akan bahas nanti sekilas. Yang kedua adalah menghancurkan pendidikan. Bagaimana menghancurkan pendidikan? Salah satu langkah menghancurkan pendidikan juga adalah semakin lama satu generasi itu profesi jadi guru itu merasa bukan profesi masa depan. Karena tentunya di negara-negara ketiga profesi jadi guru itu dianggap bukan profesi yang menjanjikan. Penghormatan terhadap guru itu tidak seperti apa yang dimaksud dalam Quran dan hadis itu. Ya, di negara-negara ketiga itu negara yang politiknya, ekonominya dikendalikan sama negara-negara berkuasa ya. Itu penghormatan kepada guru itu sangat rendah. Ya, mungkin juga di lembaga-lembaga pendidikan Islam upah guru sangat rendah ya. Dan itu salah satu juga sebab bahwa pendidikan itu lemah kita di Indonesia, termasuk lembaga-lembaga Islam. Bahkan mungkin seringnya, mohon maaf ibu-ibu, kalau mau masuk sekolah, Ustadz bisa gratis enggak gitu ya. Ustadz bisa kurang enggak bayarnya gitu. Tidak demikian, Ustadz boleh enggak saya nambah bayarannya gitu. Ustadz boleh enggak saya 2 kali lipat bayarnya. Mungkin kalaupun ada ya 1001 yang seperti itu. Bahkan bahasa kita kan Ustadz saya. Sehingga di sejumlah pesantren bisa dibuktikan ada sejumlah orang tua yang udah lama tidak muncul ke pesantren. Bahkan HP-nya juga sangat sulit dihubungi gitu ya. Ketika dikonfirmasi, saya kan dulu udah titip sama Ustadz. Jadi semuanya titip makan, titip dididik dan sebagainya. Nah, ini kan termasuk problem berkaitan dengan masa depan satu negara, satu bangsa, dan termasuk kita mungkin Islam. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan. Juga mungkin metode-metode pendidikan,
cara pendidikan, sistem pendidikan. Karena kalau kita amati pendidikan di kita itu tidak mencerdaskan ya, cuma menghafal gitu ya, sejauh itu tidak mengajarkan berpikir, tidak mengajarkan kecerdasan lain. Dari sisi lain adalah menghilangkan teladan. Bahwa anak-anak kita Bu, mungkin kalau ditanya kenal nggak dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat, siapa itu Abu Hurairah, siapa itu Abdullah bin Abbas, siapa itu Anas bin Malik, siapa itu Hafsah, siapa itu Aisyah, siapa itu Asma. Mungkin anak-anak kita hari ini terkadang tidak mengenalnya. Anak-anak kita telah menjadikan ya, apa yang ada di gadget mereka atau yang di tangan-tangan mereka melalui ketidakperhatian kita, anak kita ya gurunya ya tentunya apa itu ya Korea dan semisalnya gitu. Nah, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibu memiliki peran penting dalam pendidikan Islam, memiliki peran penting untuk kemajuan generasi kita, yaitu generasi robani. Kalau kita baca, Indonesia akan masuk di tahun 2045 itu 100 tahun merdeka. Disebutkan dengan generasi emas katanya, atau Indonesia emas. Tapi mungkin saja nanti bukan Indonesia emas tetapi Indonesia cemas. Dan generasi juga generasi cemas. Nah, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pembahasan kita. Setelah kita mungkin memahami, dan itu bukan sesuatu yang menggembirakan ya, apa yang tadi disebutkan. Tapi sebuah fakta memang bagaimana menghancurkan satu negara, bagaimana menghancurkan satu peradaban. Ya, kan kita bisa melihat tuh mungkin sekarang bagaimana tawuran, bagaimana geng motor dan semisalnya, kan itu udah sesuatu yang dilihat dalam kehidupan nyata. Di kota-kota besar 60% anak SMP SMA itu tidak perawan lagi gitu ya. Kan itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita lalai gitu untuk menyebutkan itu mah cuma berita di YouTube atau cuma berita di berita aja. Ya, bagi orang-orang yang tahu ya mungkin dia akan berpikir bagaimana yang harus kita perbuat gitu ya. Nah, bahwa yang pertama, langkah yang pertama bagaimana menghancurkan peradaban satu negara dari sisi iman, ketakwaannya, moral, etiknya, cara berpikir, itu yang pertama adalah dihancurkan keluarga. Bagaimana menghancurkan keluarga? Dengan cara menghancurkan dan menjauhkan peran wanita dalam keluarga. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap wanita itu punya 3 peran. Dan 3 peran ini tentunya saling berkaitan. Ibu sebagai istri, seorang wanita sebagai ibu, dan seorang wanita sebagai guru. Al-mar'atu hiya zaujah. Al-mar'atu hiya al-um. Al-mar'atu hiya muallimah, murabiyah. Wanita sebagai ibu, wanita sebagai istri, wanita sebagai guru. Kalau merujuk contohnya, ambil dulu wanita sebagai istri.
Wanita sebagai istri digambarkan dalam Al-Quran bahwa wanita sebagai istri adalah sebagai tempat berlabuhnya kaum laki-laki. Artinya tempat berlabuhnya suami, yang para ibu itu dijadikan sebagai tempat untuk menciptakan kedamaian, diciptakan tempat kenyamanan. Sehingga sering dikatakan oleh para ulama, sehebat apapun kaum laki-laki, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, dia dipastikan tidak akan mendapatkan satu kenyamanan tanpa ia memiliki istri. Bahkan dikatakan dia berada di jurang api neraka sampai dia punya istri. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Rum ayat 21 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Jadi para ibu yang dimuliakan Allah taala, dalam surah Rum ayat 21 ini, wanita itu manusia yang dicari sebagai tempat persinggahan yang manusia itu akan merasa nyaman, merasa tentram, merasa bahagia. Dan ini wanita. Kemudian bangsa Arab bangsa Arab mengatakan, hindarilah 6 tipikal wanita. Jadi 6 tipikal wanita ini tidak sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 21 ini. Bukan sukna, bukan tempat untuk mencari kenyamanan dan kedamaian. Siapa 6 tipikal wanita yang memang bukan tempat untuk berlabuhnya kaum laki-laki? Artinya berlabuh di sini merasakan nyaman, tentram, bahagia. Ada 6 sifat wanita tadi. Apa aja Bu catat? Pertama, annana, mannana, hannana, haddaqat, syaddaqat, barraqat. Jadi ada 6 tipikal wanita yang memang tidak bisa jadi tempat berlabuh untuk menciptakan ketentraman, kedamaian. Yang pertama adalah annana, wanita yang banyak mengadu. Kasratus syakwa, wanita yang banyak mengeluh dengan suaminya, mengeluh tentang kekurangannya dari berbagai sisi, ngeluh. Aduh, anak gini kok, kenapa sih? Ketika dia punya anak, mengeluh anaknya gini, anaknya suka main, ngeluh terus tiap hari. Pasti tidak akan ada seorang laki-laki yang nyaman dengan tipikal wanita ini. Kedua adalah mannana. Mannan adalah wanita pengungkit. Wanita pengungkit ini yang selalu menceritakan tentang kelebihan dirinya kepada suaminya. Terlebih sejumlah wanita mungkin yang lebih tinggi dari sisi kedudukannya, hartanya, sampai diingat-ingat ke suaminya, dulu ketika nikah aku lebih besar bayar kontribusi untuk walimah, kamu semua sekian. Ini rumah juga, ini sebagiannya rumah, ini peninggalan dari orang tua aku gitu. Terus Kemudian dia terus mengungkit-ungkit, aku di rumah kerjaan ini gitu ya.
kamu cuma ke kantor gitu ya. Ya. Maka tentunya wanita seperti ini bukan pilihan. Dan dia tidak cakap jadi istri. Yang ketiga adalah Hannana, Hanin. Tipikal wanita yang memiliki nilai kerinduan yang berlebihan, rindu kepada keluarga. Artinya ada sejumlah wanita yang tidak ingin kalau berpisah dengan keluarganya gitu. Walaupun ini masih mending. Tapi ada tipikal wanita yang menceritakan mohon maaf. Mungkin sejumlah para ibu atau ummahat juga dulunya ya tidak sejak awal mengenal tentang Islam secara kafah. Dia masih pacaran masa lalu, dia menceritakan, aduh aku nyesal enggak nikah sama si Anu. Kalau sama si Anu mungkin akan begini. Ya. Terlebih maaf, ada sejumlah janda mohon maaf. Ketika dia menceritakan suami masa lalu dengan ketika dia nikah dengan yang kedua, bukannya ditinggal mati sama suami pertama, dia menceritakan suami pertama begini, kamu kok begini gitu. Nah ini pun termasuk wanita yang tidak mampu bagaimana jadi seorang istri. Dia tidak bisa membuat suaminya nyaman di rumah. Itu 3 tipikal awal. Berikutnya ada wanita yang dinamakan haddaqat. Haddaqat itu wanita yang suka mengintai rumah orang lain. Mungkin sejumlah para ibu ada yang suka ziarah tiap hari ya ke rumah orang lain. Kemudian setelah itu cerita kepada suaminya, Pak, si Anu kulkasnya udah ganti. Pak, si Anu itu udah ganti mobilnya, ganti motornya. Si Anu udah beli tas baru. Dan dia terus mengeluh ke suaminya. Maka ini pun wanita yang tidak cakap, ya, dan dia tidak bisa jadi seorang istri. Berikutnya adalah syaddaqat. Syaddaqat ini adalah wanita yang lisannya kasar. Ada sejumlah wanita yang lisannya kasar kepada suami. Kadang mencecak orang, membicarakan orang lain. Dan yang keenam adalah baraqat. Baraqat ini wanita yang berlebihan dalam bersolek. Memang ibu bukan hanya boleh, ibu wajib bersolek untuk suami. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu, wanita yang banyak tabarruz. Bahkan sejumlah wanita itu ada yang membeli kosmetika melebihi kebutuhan untuk sehari dita. Jadi suami harus mengeluarkan uang untuk kosmetika melebihi kebutuhan keluarganya. Nah, berarti dalam contoh ini Bu, contoh yang disebutkan oleh adat Arab gitu. Orang-orang Arab itu menghindari 6 tipikal wanita. Menunjukkan jadi istri itu harus punya nilai kecerdasan. Jadi istri harus punya nilai sikap dan memendahari diri bagaimana bisa berkomunikasi dengan suami. Maka oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahi istri yang lembut dan diprediksi banyak anak gitu. Ini contoh. Ya. Jadi seorang istri dan tentunya bahasanya luas, tapi saya memberikan contoh aja sekilas. Yang kedua, wanita sebagai ibu. Wanita sebagai ibu itu tentunya lebih dalam lagi. Karena kalau jadi istri itu komunikasinya dengan suami. Interaksinya dengan suami. Bagaimana ibu memahami hak-hak suami, memahami kewajiban ibu kepada suami. Kan itu bagian penting. Tapi jadi ibu, Bu, peran jadi ibu itu lebih berat dan lebih dalam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala
telah mengkisahkan tipikal seorang ibu, hubungan dengan suami, hubungan dengan anak. Kalau hubungan dengan suami, Allah mengkisahkan dalam Quran kisah-kisah yang sangat menakjubkan, dan ibu bisa meneladani dan bisa mencermati kisah-kisah itu. Contoh bagaimana jadi istri terkadang punya suami yang satu madhab, satu manhaj, satu akidah, tapi mungkin akan bertemu dengan suami yang sedikit beda. Dan Al-Quran memberikan contoh. Allah memberikan contoh suami istri yang kedua-duanya soleh, solehah, mukmin, mukminah, muslim, muslimah, dan keduanya sebagai ahlu surga. Siapa? Nabi Ibrahim dengan istrinya. Jadi istri Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim kan? Siti Sarah dengan Siti Hajar dikisahkan sama Al-Quran. Dan bagaimana sikap beliau kepada suami, taatnya gimana itu? Bagaimana pendukung suami, jelas. Tapi Al-Quran juga menggambarkan wanita yang solehah, mukminah, muslimah menghadapi suami yang kafir. Allah kisahkan antara Aisyah alaihissalam dengan Fir'aun laknatullah. Bagaimana dia bersikap, berpegangan kan itu ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan suami istri kafir kafirah. Ya. Fasik fasikoh. Suaminya fasik, istrinya fasik. Suaminya kafir, istrinya kafir. Siapa? Abu Lahab dengan istrinya. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah taala mengkisahkan seorang wanita yang tidak punya suami. Jadi dikisahkan siapa? Maryam alaihissalam. Lengkap Bu dalam Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam Quran seorang ibu. Ibu. Allah mengkisahkan dalam Quran Maryam alaihissalam, surah Maryam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam Quran istri Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria alaihissalam. Ini ke istrinya. Allah taala mengkisahkan. Dan bagaimana kedua wanita ini mendidik, menjadi ibu dan menjadi guru. Para ibu yang dimuliakan Allah taala, apa peran wanita sebagai ibu? Jadi peran wanita sebagai ibu. Allah taala mengkisahkan, kalau ibu akan bikin pertanyaan Bu nih, bikin pertanyaan dulu. Ibu bilang mencari sekolah terbaik, mencari guru terbaik, di mana ada enggak? Sekolah terbaik ada enggak? Guru terbaik ada enggak? Jawabannya tidak ada sekolah terbaik dan tidak ada guru terbaik. Tapi ada yang mendekati terbaik. Guru terbaik adalah ibu. Artinya ibu di rumah tangga. Sekolah terbaik adalah rumah. Apalagi kalau ditanya kurikulum terbaik, kurikulum mana? Ya, apakah kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka atau kurikulum yang mana? Jawabannya tidak ada juga kurikulum terbaik. Kurikulum terbaik adalah kurikulum yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak, itu jawabannya. Nah, tapi itu nanti ditinggalkan dulu itu. Nah, sekarang
ibu itu memiliki peran penting dalam Islam, dalam ajaran Islam. Ibu, apa peran penting dalam rumah tangga? Dalam pendidikan anak. Saya akan gambarkan, Bu, dengan 3 kalimat aja dulu. Jadi ibu perannya apa? Ibu itu punya fungsi menanamkan nilai kasih sayang. Jadi ibu itu menanamkan nilai kasih sayang. Yang kedua, ibu itu punya peran sebagai role model, sebagai teladan, sebagai suri tauladan. Dan yang ketiga, ibu itu punya peran pembimbing dan pelindung. Jadi pembimbing dan pelindung. Nah, kita kasih contoh dulu. Di poin pertama, ibu sebagai penyayang, ibu yang menilaikan nilai-nilai kasih sayang. Hari ini, Bu, sifat ini sedikit demi sedikit hampir hilang di sejumlah kaum ibu. Kenapa, Bu, dikatakan nilai kasih sayang? Itu sedikit-sedikit udah bergeser. Mari kita awasi dulu, sedikit-sedikit, Bu. Dari yang terburuk sampai mungkin yang bergeser sedikit-sedikit. Pertama, timbul satu paradigma berpikir hari ini. Banyak wanita satu tidak ingin nikah hari ini gitu ya. Banyak wanita yang tidak ingin nikah. Apa sih indikatornya bahwa tidak ingin nikah? Pertanda wanita udah hilang kasih sayangnya. Karena orang yang tidak nikah itu tidak bisa melampiaskan kasih sayang, Bu. Makanya dalam pernikahan mawadah warahmah, itu satu ya. Kedua, turun ke bawah. Banyak wanita yang nikah tapi tidak ingin punya anak. Jadi sekarang ini satu penyakit yang muncul di sejumlah wanita walaupun nikah tapi tidak ingin punya anak. Karena anak itu dianggap beban. Anak itu dianggap problem dalam hidup. Ya seperti mungkin sejumlah wanita yang ingin tetap dianggap kecantikannya gitu kan. Ini kalau punya anak nanti akan cepat tua gitu ya. Banyak masalah gitu. Kenapa? Karena nilai kasih sayang dari seorang ibu, dari seorang wanita itu berkaitan dengan anak. Dan itu diciptakan fitrah, Bu, fitrah. Bahkan jangankan manusia, seekor binatang saja itu bisa kita lihat, Bu, dari mulai burung-burung gitu ya. Binatang sampai kambing itu kan ya, kalau melahirkan itu langsung menjilati bayinya itu. Dan telah menjaga bayinya, menunjukkan ada nilai kasih sayang, nilai kasih sayang. Kemudian lebih lagi hari ini nilai kejahatan. Contoh nilai kasih sayang tidak ada. Banyak di antara kaum ibu ya ketika tidak ingin punya anak ya, mungkin banyak di antara kita menggunakan alat untuk menghalangi punya anak hari ini. Ya. Turun lagi kasih anak.
punya anak lebih dari dua itu problem, Bu. Untuk sejumlah wanita hari ini tidak mendidik anak banyak. Kemudian hari ini banyak udah digugurkan. Kan ini semakin hilang, Bu. Rasa sayang dengan sesama manusia. Udah hamil digugurkan. Bahkan pengguguran hari ini tidak hanya baru tahu kalau dirinya itu hamil, tidak haid sekian pekan. Sekarang menggugurkan anak udah besar. Bahkan semakin dahsyat lagi hari ini. Hilangnya rasa kasih sayang apa? Bunuh setelah lahir. Dibuang anak gitu ya. Bahkan hari ini kan berita banyak ya. Ibu membunuh 3 anaknya. Nah ini problem, Bu. Ya. Padahal seorang ibu modal utama mendidik anak itu adalah dengan kasih sayang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi motivasi ke kaum lelaki, tazawwaju al-wadud, bahwa Nabi SAW itu memberikan motivasi kepada kaum laki-laki, nikahilah, Bu. Nih lihat, Bu, wanita yang punya 2 sifat. 1 diprediksi banyak anak, al-walud. 2 punya nilai kasih sayang, nilai kelembutan yang ada dalam hatinya. Jadi edukasi pertama, Bu, jadi ibu plus nanti jadi guru adalah nilai kasih sayang. Dan nilai kasih sayang dalam dunia pendidikan ada pertama. Kalau saya gambarkan ini untuk guru, mungkin diantara yang hadir ada guru juga. Kenapa dikatakan nilai yang pertama adalah nilai kasih sayang? Contohnya, guru ketika masuk kelas yang punya nilai kasih sayang, dia akan mengatakan semua muridku butuh bantuanku. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan semua muridku adalah cerdas dengan kecerdasan yang berbeda. Semua muridku butuh untuk sukses. Maka orang yang menanamkan dalam hatinya ini pasti akan memberikan fasilitas kepada anak dengan semampu mungkin dan akan mengeksplor artinya mampu untuk menderek minat bakat dan kemampuan anak yang berbeda, dan dia akan memiliki kesabaran. Seorang ibu, Bu, sebenarnya ibu itu tidak boleh hukum asalnya marah kepada anak dan menampilkan marah kepada anak. Dan bukti bahwa kaum wanita sekarang bergeser dari situ, banyak wanita yang cepat tua, Bu. Kenapa ibu-ibu cepat tua? Karena ibu itu sering mengkerutkan kening dan sering mengangkat suara sehingga lehernya cepat keriput dan keningnya cepat keriput. Coba aja. Saya kasih contoh sederhana ya. Anak belum sholat, kira-kira ucapan apa yang paling cepat dan yang paling banyak dilakukan oleh para ibu? Pasti begini, sholat kamu, dari tadi belum sholat ya. Ini keumuman para ibu gitu ya. Tidak begini ya. Tidak mendekati anak. Siapa yang belum sholat?
ibu selalu diawali gitu ya dengan kata-kata tadi. Maka pantas anak mengatakan, "Bi, enak ya kalau nggak ada ibu." Yang dibilang kepada apa? Pembantu itu. Nilai-nilai gitu. Ya. Nilai kasih sayang ini contohnya apa, Bu? Nilai kasih sayang. Ibu yang masih punya anak sampai ke 6 SD, itu ibu harus bisa memberikan waktu bermain yang cukup untuk anak. Ya. Jadi ibu jangan bilang, "Kamu jangan main, belajar aja." Nah, itu ibu yang tidak bijak. Karena anak itu wajib untuk belajar, mampu untuk belajar, dan dia bisa belajar sambil bermain, dan dia bisa bermain sambil belajar. Karena anak itu masih butuh untuk bermain. Itu bentuk kasih sayang. Ibu ingin bukti bahwa memberikan waktu bermain adalah bentuk kasih sayang? Pertama, Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma itu bermain dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW memberikan waktu yang cukup untuk bermain dengan cucunya. Sampai satu ketika Nabi SAW sholat, kemudian beliau sujud, tiba-tiba salah seorang di antara dua cucunya itu naik ke punggung Nabi SAW. Sampai sahabat bingung, ini kok sujudnya lama banget. Sehingga ada seorang di antara sahabat itu bangun dari sujudnya, memastikan ada apa. Ternyata salah seorang cucu dari Nabi SAW itu sedang naik ke punggung Nabi SAW dan dijadikan Nabi SAW sebagai kuda-kudaan gitu ya. Kemudian diambillah oleh sahabat itu, diangkat. Setelah selesai sholat, ditanyalah kepada Nabi SAW, kok bisa melakukan itu gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, aku tidak ingin untuk memutus kesenangan cucuku ini. Coba Bu, kalau ibu melihat anak sedang main, pasti ibu begini, berhenti kamu, udah dari tadi main. Kan begitu ya. Itu menunjukkan apa? Nilai pendekatan dan nilai kasih sayangnya itu berkurang di sisi kaum ibu sekarang gitu. Tapi jangan disalahpahami anak disuruh main selamanya, bukan. Tapi ada hak anak untuk bermain. Nah, ini nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang yang diungkapkan oleh Nabi SAW kepada anak kecil gitu. Dan itu diajarkan sahabat di saat itu, bahwa Nabi SAW itu mencium cucunya Hasan dan Husain. Dan para ibu mungkin juga hari ini jarang ya interaksi dengan anak seperti itu. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan bahwa datang Arab Baduy. Arab Baduy itu orang yang memiliki tipikal keras, Bu. Keras. Masuk ke masjid, masuk ke rumah Nabi Hasan. Dan di saat itu Nabi SAW mencium Hasan dan Husain. Lalu namanya Aqra ibnu Habis ya. Dia berkata, aku punya anak 10 katanya, dan aku tidak pernah mencium salah seorang di antara mereka. Maka apa kata Nabi SAW? Yang tidak punya sikap kasih sayang tidak disayangi Allah. Yang tidak merahmati tidak dirahmati Allah. Kan itu nilai kasih sayang. Ya. Ibu suka nggak mencium anaknya? Menyengaja gitu ya. Kemudian Nabi SAW mencontohkan nilai kasih sayang untuk anak. Nabi SAW
itu mendoakan, doa. Dan perlu dicatat oleh para ibu, ibu mendoakan anak, mendoakan keluarga, mendoakan untuk anak soleh, setidaknya ada 5 momen untuk kita berdoa. Kapan ibu berdoa untuk anak? 1, kita berdoa sebelum nikah udah berdoa, Bu. Kan boleh kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa kepada Allah untuk punya istri yang solehah, punya suami yang soleh, dan punya anak yang soleh-solehah sebelum nikah. Momen yang kedua, berdoa ketika orang itu telah menikah. Didoakan orang telah menikah. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Menunjukkan apa? Menunjukkan kebaikan. Kebaikan. Karena meminta kebaikan dari pernikahan itu. Apa salah satu kebaikan? Keturunan yang baik. Ketiga, berdoa ketika akan berjima. Khususnya ketika malam pertama orang berdoa, ya, meminta kepada Allah. Apa doa suami contohnya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan dari istri ini dan kebaikan yang akan dimunculkan dari istri. Artinya kebaikan apa? Kebaikan hartanya, kebaikan anaknya, gitu ya. Dan ketika orang berjima berdoa. Dan Bu, kata para ulama, berdoa ketika akan berjima bukannya suami, ibu juga dianjurkan berdoa. Allahumma nyadibna syaitana wa janbi syaitana fima razaqtana. Ini berdoa ketika akan berjima. Karena dalam hadis itu siapa yang mendatangi istrinya, kemudian dia berdoa dengan zikir yang tadi, jika Allah mentakdirkan punya anak, maka anaknya dijamin untuk tidak disentuh syaitan. Jadi udah diruqyah sebelum jadi janin, Bu. Yang keempat, berdoa setelah nikah, sebelum punya anak. Apa doanya? Para nabi berdoa, Allah Rabbi habli miladunka dzurriyyatan shalihah. Ya Allah, anugerahkan darimu anak yang soleh. Yang kelima, berdoa untuk anak. Berdoa untuk anak bisa dengan 2 cara. Ibu boleh meruqyah anak ketika anak kecil pergi. Contohnya apa? A'udzubi kalimati tammah min kulli syarri ma khalaq. Ibu bisa mendoakan anak seperti ini, bisa mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din. Kalau wanita, Allahumma faqiha fid din. Nah, doa itu bagian dari kasih sayang, Bu. Kenapa dikatakan doa bagian dari kasih sayang? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ke Taif, Bu, disakiti di Taif tuh. Malaikat penjaga gunung nawari kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, mau enggak penduduk Taif yang telah menyakitimu itu ditenggelamkan? Tapi apa kata Nabi SAW? Aku tidak. Aku ingin berdoa kepada Allah agar dari sulbi-sulbi ibu mereka keluar orang-orang yang mentauhidkan Allah dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Diijabah, Bu. Ahlu Taif jadi masuk Islam semuanya tuh. Contoh yang kedua, Ammar ibn Tufail ad-Dausi itu dari Ahlu Daus. Ahlu Daus itu kaum musyrikun, terkenal kesyirikannya. Beliau masuk Islam. Setelah masuk Islam, izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin mendakwahi mereka. Pulang, Bu, ke kampungnya, didakwahi. Lama didakwahi, tidak ada satupun yang masuk Islam. Lalu beliau datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong doakan. Artinya doanya ini sudah keburukan. Ya Allah, ya Rasulullah, tolong engkau berdoa kepada Allah, semoga Allah menghancurkan mereka.
Apa kata Nabi SAW? Allahumma hdi Dausan wa'ti ilaihim. Nabi SAW tidak merespon permintaan beliau. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya Allah tunjukkanlah ahlu Daus. Lalu kata beliau, wahai Amr bin Tufail, pulang lagi kamu dakwah nih ke sana. Balik lagi dakwah dan masuk Islam satu kampung itu, Bu. Jadi seorang ibu yang punya nilai rahmah, kasih sayang kepada anak, itu tidak akan pernah mendoakan buruk kepada anak. Nah, ini nilai kasih sayang, Bu. Ya. Itu adalah doa, buktinya doa. Kemudian, apa nilai kasih sayang yang harus ada dalam ibu? Bu, perhatikan ya, dan catat dengan tinta emas omongan saya di hari ini. Ini kasih sayang seperti apa sih? Dan ini berat ya, termasuk bagi guru. Ibu yang punya nilai kasih sayang kepada anak sangat paham dan sangat mengerti tentang kemampuan anak yang berbeda. Kalau ibu, saya punya anak 9, Bu. Ya, saya punya anak 9, 7 perempuan, laki-laki 2. Dan apa yang saya tadi katakan, saya merasakan untuk bagaimana berkomunikasi dengan 9 anak yang berbeda-beda kemampuannya. Alhamdulillah, anak yang 4 kuliah semua dan kuliahnya berbeda-beda. Ada yang kuliah di Jember, ada yang kuliah di Jogja, ada kuliah di Bandung ya. Beda-beda jurusannya. Ya, dan suka celotehan ya. Yang satu dikatakan ibu ustadzah, yang satu dikatakan ya beda-beda. Ibu yang punya nilai kasih sayang itu sangat menghargai nilai bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda. Ya. Contohnya begini, Bu. Kata para ahli, ada 10 perkataan orang tua yang tidak disenangi anak. Saya akan sebutkan 2, 8 nanti kalau saya kesini lagi. Jadi 10 kalimat yang tidak disenangi anak. 1, seorang anak tidak pernah ingin dibandingkan dengan saudaranya. Jadi tidak boleh begini, Bu. Kamu itu cuma 1 juz, tuh kakak kamu udah 5 juz. Gak boleh, Bu. Ibu yang punya nilai kasih sayang berubah kalimatnya. Nah, alhamdulillah ya kamu sekarang udah 2 juz atau udah 1 juz, bisa nggak ditambah besok? Ibu kasih hadiah. Jadi jangan dibandingkan dengan kakaknya. Karena mungkin kakaknya diberikan anugerah yang berbeda oleh Allah, kemampuannya menghafalnya. Anak yang satu setiap harinya cuma 1 baris. Anak yang satu diberikan anugerah kemampuannya 1 hari adalah 1 muka. Pahami perbedaannya. Dan itu nilai kasih sayang. Mau bukti dalilnya ada. Nabi SAW kedatangan seorang ibu dengan anaknya. Lalu kata ibunya, tolong baiat anak ini. Kata Nabi SAW, dia belum masanya untuk memegang dan memikul beban itu. Apa yang diajari oleh Nabi SAW? Kalimat yang sederhana. Diajarkan kalimat dan tidak diterima baiatnya. Kenapa? Kata Nabi SAW, belum mampu untuk memikul beban ini. Nah, itu menunjukkan kasih sayang, Bu. Nilai kasih sayang. Contoh yang kedua, yang paling tidak diinginkan oleh murid atau anak, menyebutkan kesalahannya di depan saudaranya. Jadi kalau ibu akan mengedukasi, jangan menyebutkan si anak ini begini, ya. Kemudian dipermalukan di depannya. Tidak ya. Nabi SAW saja ketika ada sahabat yang ketika sholat ke depan, Nabi SAW tidak mengatakan jangan seperti dia tuh sholatnya kayak gitu.
Nabi SAW menyebutkan kalimat umum, la tusawuna sufufakum aw yukhalifan baina qulubikum. Kalian membereskan saf atau hati kalian akan jadi cerai-berai. Tidak ditunjuk satu itu. Jadi bagaimana kita menjadi ibu yang punya nilai kasih sayang? Punya nilai kasih sayang kan? Kita harus mampu dan paham akan perbedaan anak, perbedaan kemampuannya, nilai bakatnya, kemudian minatnya, dihargai. Tidak boleh kita menyatukan, karena anak kita bukan tanah liat, Bu. Kalau tanah liat itu bisa, kalau pingin semua jadi apa? Jadi asbak mungkin bisa, tapi manusia tidak bisa, ya, tidak bisa. Nah, ini yang pertama, nilai kasih sayang. Saya ambil dulu nomor 3 ya, sebelum nomor 2. Ibu itu adalah pembimbing dan pelindung. Insya Allah besok dilanjutnya. Ibu itu adalah pelindung, ibu itu adalah pembimbing. Pelindung yaitu yang memberikan jaminan keamanan. Ibu itu adalah seorang yang memberikan jaminan ketentraman. Dan terkadang profesi ini dan tugas ini untuk dalam sebuah keluarga itu melebihi suami, Bu. Di antara peran ibu memberikan jaminan pelindungan anak adalah kesehatan anak, Bu. Kenapa ibu mesti memperhatikan kesehatan anak? Karena kesehatan anak itu akan berkaitan juga dengan kecerdasan anak dan masa depan anak. Oh, jangankan untuk anak, untuk ibu saja tidak paham apa yang mesti dimakan, ya, Bu. Nah, saya ingin berikan banyak contoh, Bu. Di berbagai rumah sakit terkenal di Indonesia, saya tidak akan menyebutkannya. Itu rumah sakit anak, atau mungkin dikatakan ruangan-ruangan anak yang namanya gagal ginjal, Bu, yang namanya penyakit gula, yang namanya penyakit stroke. Sekarang itu udah ada banyak begitu anak SD, SMP, ya. Kenapa banyak anak yang gagal ginjal, yang stroke, kemudian gula? Bahkan di sejumlah pesantren itu, ya, itu banyakannya wanita, anak-anak, ya, perempuan, Bu. Itu penyakit gula. Dan gulanya bukan, itu dikatakan sampai 700, ya, gulanya itu. Kenapa? Karena anak itu setiap hari mengkonsumsi energen, Bu. Jadi dia tidak bisa minum air putih, tidak bisa minum air putih. Tiap hari ya minumnya itu. Jadi sejumlah anak kita sekarang itu tidak bisa minum air putih, gitu. Ya, itu semuanya gitu. Yang semuanya. Yang udah apa? Ya, minuman-minuman yang udah pakai gula dan sebagainya. Nah, perlindungan yang pertama adalah perlindungan kesehatan. Makanya, Bu, mungkin di sini kan ada TK, ya, dan saya tadi mendengar TK-nya hampir 300 lebih, hampir 500. Di program pemerintah hari ini, PAUD, pendidikan usia dini, itu ada dinamakan HI, Holistic Integrity. Jadi pendidikan holistik. Apa itu pendidikan holistik? Pendidikan yang menyeluruh. Kognitif, kemampuan pengetahuan, afektif, akhlak, budi pekerti, dan psikomotor adalah berkaitan dengan perkembangan fisik, kemampuan bekerja, dan keahliannya. HI, Holistic Integrity, dimaksudkan apa? Karena memang perkembangan hari ini, Bu,
itu tentang kesehatan anak gitu. Betul-betulnya mengerikan. Nah, maka ibu mestinya membimbing, di antara perlindungan kepada anak adalah perlindungan kesehatan. Jadi harus ada parenting tentang menu makanan, Bu. Ya termasuk di sini. Jadi kajiannya tidak melulu umpamanya kajian kitab tauhid, kitab itu ya. Kitab tauhid sangat penting. Tapi parenting tentang kesehatan ini sangat penting. Karena anak untuk cerdas, anak yang dikatakan nanti generasi emas, ya kalau tidak sehat kan generasi cemas, Bu. Ya, sehat. Jadi memberikan bimbingan tentang kesehatan. Makanya di sekolah-sekolah kami termasuk di Sunnah, SD itu tidak bawa uang, Bu, tidak boleh jajan. Ya kalau udah di rumah tidak benar ya kita kan udah memberikan pijakan minimalnya di sekolah gitu ya. Anak tidak jajan di sembarangan tempat gitu ya. Yang dibelinya apa gitu. Kan udah begitu. Ya itu pembimbingan. Membimbing. Jadi perlindungan kesehatan. Mungkin 2 lagi ya. Kedua, memberikan perlindungan dari sisi kenyamanan dan ketentraman, yaitu menghindari yang dinamakan dengan kekerasan. Contohnya gini, Bu. Ibu tidak boleh memukul anak. Boleh nggak memukul anak? Kalau dalam hadis boleh kalau 10 tahun tidak sholat. Jadi tidak boleh memukul anak karena belum hafal Quran, nggak boleh. Nggak boleh ibu memukul anak karena matematikanya belum bagus. Ibu tidak boleh memukul anak karena nilai akidahnya tidak bagus, nggak boleh, Bu. Nggak dipukul. Ya, maksudnya anak nih. Ya. Bahkan di poin kedua ini, dalam perlindungan kepada anak, Bu, saya ingin menyampaikan bahwa orang tua memukul anak 99% tidak dalam rangka mendidik. Kalau ditanya bolehkah memukul anak dalam mendidik, jawabannya boleh, tapi kaidahnya ya. Tapi kalau ibu ingin membuktikan guru memukul anak dan orang tua memukul anak, 99% itu bukan bernilai pendidikan. Kok bisa, Ustadz? Buktikan, Bu. Orang tua memukul anak karena emosi dan sifatnya irtijal. Irtijal apa? Spontan. Contohnya gini, Bu. Kata ibu, nah sholat dulu, nanti ya. Langsung marah. Cup. Nah itu bukan mendidik karena tidak terukur. Kalau mendidik itu terukur ya. Dan anak tidak akan mencatat orang tuanya tadi marah nih, emosi bapak saya. Karena kata-kata dalam hadis perintahkan sholat anak 7 tahun dan pukullah ketika 10 tahun. Satu, memukulnya itu dengan perencanaan, Bu, bukan spontan. Kan kalau spontan kadang-kadang sampai giginya rontok kan gitu. Kalau spontan mukanya, pelipisnya sampai berdarah. Kenapa? Aduh, maaf kelepasan saya katanya tadi gitu. Ya. Dan terkadang juga dari emosi dendam kepada anak, Bu. Kata orang Jawa Barat membakatku keheul. Saking marahnya gitu kan. Emosinya tidak terkendali. Demikian juga guru di kelas. Ketika ada guru tersinggung tiba-tiba mukul, bukan mendidik gitu ya.
Maka walaupun Nabi SAW mengatakan boleh memukul, tapi kan para sahabat mengatakan tidak pernah ada sahabat yang pernah dipukul. Tidak pernah ada istri yang pernah dipukul oleh Nabi SAW. Tidak ada yang pernah dipukul cucunya gitu kan oleh Nabi SAW. Tidak ada. Walaupun membolehkan memukul gitu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa nilai kasih sayang itu tadi ya harus bergabung dengan nilai yang kedua, bahwa ibu itu punya nilai perlindungan kepada anak. Jadi ibu tidak boleh melakukan kekerasan kepada anak. Ya. Barangkali sampai di sini dulu, dan insya Allah besok kita lanjutkan di tempat yang berbeda ya. Di tempat yang berbeda tapi dengan judul yang sama insya Allah. Kalau ada pertanyaan dan masih ada waktu boleh sekarang kasih pertanyaan. Bagi ibu diberi kesempatan oleh Allah untuk kiranya ada yang ingin disampaikan. Jadi ada diletakkan di depan itu mikrofon membaca. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau bisa boleh memperkenalkan jika diajarkan melalui pelawat hijab atau satu yang berpaham. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Jadi untuk pertanyaan kembali kami ingatkan bahwasanya kajian khusus akhlak insyaallah akan dilanjutkan di majelis yang kedua besok hari Sabtu setelah sholat asar ketika sama dengan hari ini jam 16.15. Namun tempatnya berbeda. Insyaallah besok akan dilaksanakan di Masjid Jannatul Firdaus. Silakan ibu dan juga para akhwat yang ingin mengikuti kajian yang kedua khusus akhwat untuk besok untuk hadir lebih awal ya, pastikan sebelum jam 16.15 sudah berada di lokasi atau di dalam masjid sehingga bisa lebih efektif. Jadi sekali lagi kalau memang ada yang ingin disampaikan ditanyakan boleh disampaikan secara melalui mikrofon yang ada atau melalui ada ibu. Kepada ibu Anidia dan kita membantu ada yang ingin menyampaikan keterangan dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini saya mau bertanya, memang kan ibu-ibu itu kan 24 jam menghadapi anak di rumah ya, Kak? Iya. Sebenarnya perlukan support system dari suami itu karena segala sesuatu yang terjadi itu kan ada sebab akibatnya. Maksudnya ketika seorang istri itu emosi, mungkin ada suatu hal, mungkin ada masalah suami itu, bagaimana cara memperbaiki diri kita sebagai ibu? Terima kasih Ustaz dari Kawan. Iya. Ada beberapa poin mungkin ya ketika kajian ini dihadiri sama bapak-bapak akan lebih lengkap sebenarnya gitu ya. Pertama, satu paradigma yang harus dirubah gitu, bahwa sebagian para suami menganggap pendidikan itu tugas istri.
dan itu termasuk salah kaprah ya dari para suami. Karena sesungguhnya yang pertama diperintahkan untuk mendidik kan suami ya, kemudian ibu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka yang bertugas untuk mendidik itu adalah suami, kemudian ibu, istri ya. Itu dari sisi tahapannya. Yang kedua, wajibnya menyamakan visi, misi, dan menyamakan model pengasuhan anak antara suami dengan istri, antara bapak dengan ibu. Itu sangat penting, Bu. Jadi dalam dunia pendidikan, salah satu kenakalan remaja atau salah satu sebab ya terjadinya kegagalan dalam dunia pendidikan dalam rumah tangga itu visi dan misi yang tidak sama antara suami dengan istri, atau model pendekatan yang tidak sama antara suami dengan istri. Cara pola asuh, umpamanya suaminya terlalu keras, istrinya lembut, istrinya keras, suaminya lembut, dan mungkin juga belum bisa menempatkan lembut dengan keras gitu ya, terutama di situ. Maka perlu untuk disamakan. Ya, artinya kalau bahasa ini disamakan ritme gitu ya, antara suami dengan istri, pola disamakan. Nah, yang ketiga yang saya akan bahas besok, bahwa suami dengan istri, bapak dengan ibu itu harus sama-sama paham bahwa semua tingkah laku yang kita perbuat di rumah itu bagian dari pendidikan untuk anak. Nah, oleh sebab itu, kalau digambarkan tadi, ketika seorang istri punya sesuatu dengan suami, maka jangan sekali-kali ditampilkan di depan anak. Demikian juga ketika suami mendapatkan sesuatu dari istri, maka jangan sekali-kali ditampilkan di depan anak ketika menegur ya dan sebagainya. Karena tingkah laku kita itu adalah akan direkam dan menjadi sejarah bagi anak. Karena pendidikan itu bukan hanya transfer pengetahuan, tapi pendidikan kata para ahli adalah pengalaman dari perjalanan hidup. Artinya kalau ibu ada sesuatu yang tidak disenangi dari suami, itu tidak boleh diekspresikan di depan anak. Demikian juga ketika seorang suami mendapatkan sesuatu dari istrinya, itu tidak boleh ditampilkan di depan anak. Menegur suami, menegur istri, menegur suami dan sebagainya. Dan ini perlu ritme ya di antara keduanya. Ya, di antara keduanya. Karena ya pengalaman anak itu mungkin keras, itu dari penampilan kita ya, dan itu yang paling berat, Bu, dalam berumah tangga ya, di situ. Allah taala alam. Ya. Seiring berjalannya waktu, tujuan pendidikan Islam itu sekarang sangat jauh bergeser nilainya ya. Dari tujuan awalnya dari konsep akhlak dan adab, sekarang sudah bertukar. Paling banyak itu targetnya pada nilai, rapor yang sebenarnya bahasa sekolah. Jadi sangat disayangkan sekali jika masih ada orang tua yang target kesuksesan anak itu atau nilai kesuksesan anak itu berada pada nilai rapor. Sedangkan kemampuan anak atau kesuksesan anak itu berbeda-beda atau memiliki kemampuan yang masing-masing terhadap mereka bakat atau minatnya. Kemudian bagaimana kira-kira bisa mengembalikan ya konsep yang sudah bergeser ini bisa kembali
Iya. Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebenarnya pendidikan kita hari ini memang kan udah dilakukan perubahan-perubahan. Jadi isinya begini, mungkin sebagai kalimat akhir untuk sore hari ini, pendidikan Islam itu harus holistik, humanistik, berbasis fitrah. Apa yang dimaksud dengan pendidikan holistik? Pendidikan yang utuh, menyeluruh. Mendidik pertama dari sisi mendidik manusia untuk memiliki kemampuan pengetahuan. Dan pengetahuan ini secara umum kan ada dua, Bu. Pengetahuan tentang agama kita, bagaimana kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal syariat Islam. Yang kedua, pengetahuan untuk kecakapan kehidupan dunia. Karena tentunya kita hidup di dunia ini akan berkompetisi untuk kehidupan. Ya, seperti kita belajar yang standar, belajar membaca, belajar menulis, belajar menghitung, literasi, numerasi, ya, belajar matematika, belajar kehidupan nyata sekarang seperti sains teknologi. Tapi tentunya orientasi pendidikan Islam itu juga bukan ke nilai, Bu. Makanya nilai rapot, nilai ijazah itu ya hanya untuk catatan-catatan sebagai administrasi saja sebenarnya gitu dalam dunia pendidikan juga. Dan yang kedua kan pendidikan itu berbasiskan yang dinamakan afektif. Afektif itu nilai kecerdasan berkaitan dengan moral. Ya, berkaitan dengan budi pekerti, akhlak, karakter. Ya, seperti mungkin nilai kejujuran, nilai integritas, kekokohan, nilai iman takwa yang dalam. Yang ketiga, pendidikan ini berkaitan dengan psikomotor atau yang dinamakan dengan skill. Contoh begini, Bu. Ibu kan mesti mengajari sebagaimana saya akan menjelaskan besok insya Allah. Skill, anak itu skill hidup. Contoh, dari mulai anak bisa mandi sendiri, bisa mencuci, bisa masak. Kan itu harus diajarkan oleh ibu. Tidak hanya anak ini ditanya berapa hafalannya gitu ya. Ya, kecerdasan harus bisa. Komunikasi, bisa berbicara, bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi dengan pihak lain. Itu pendidikan. Dan tentunya ke depan pendidikan Islam pun begitu. Jadi sekarang umpamanya, mohon maaf, berikan contoh yang terakhir. Anak yang Allah Ta'ala berikan kecerdasan khusus, bisa menghafal Quran, menghafal hadis, dan Allah anugerahkan itu, kan tidak perlu nilai matematikanya harus 9, Bu. Saya dulu punya pengalaman, Bu. Saya pesantren dan saya belajar unik ya. Ketika saya udah selesai dari SMP, kemudian saya punya cita-cita mendalami agama ini. Guru matematika masuk, saya keluar, Bu, waktu itu ya. Tapi jangan ditiru sekarang. Guru fisika masuk, saya keluar. Kenapa? Saya anggap belajar biologi, belajar fisika di SD dan di SMP cukuplah untuk standar cara berpikir baik. Kenapa? Karena saya harus mendalami sisi lain. Ya. Bahkan saya ketika mau sekolah waktu itu ke perguruan tinggi, saya minta ke guru matematika nilai matematikanya 8, Bu. Guru saya bilang, kamu kan jarang hadir katanya. Kata saya, insya Allah layak saya diberi nilai matematika 8. Kenapa? Bisa menghitung waris, ya.
Ya kan, kalau saya tidak tahu sinus kosinus, tidak tahu tentang ukuran bangunan, saya tidak akan jadi tukang bangunan. Saya cuma bisa nyuruh kan, saya jadi mudir mahal, tinggal nyuruh aja bikin bangunan. Itu ya. Kemudian kalau ditakdirkan anak ibu ingin jadi dokter, maka ingin mempelajari lebih dalam ilmu fisika, biologi, matematika gitu kan ya. Kemudian selamat dan udah paham tentang akidah ahli sunnah, udah tahu apa itu tauhid dalam. Kalau anak ibu ya tidak sama dengan yang lain, ya ibu syukuri, yang penting jadi dokter yang muslim, muslimah yang baik kan gitu. Dan setiap orang akan sampai kepada kecerdasan yang berbeda, sampai kepada skill yang berbeda, dan sampai kepada mungkin yang dinamakan nilai keberhasilan yang berbeda. Kemudian saya mensyukuri Bu, keluaran Mahadiyah Sunnah itu ada sekitar 1.700 ya alumninya itu. Tapi saya selalu memberikan satu dorongan, bahkan mungkin saya selalu memuji semuanya. Ada keluaran Sunnah yang di Saudi itu maju dalam bidang entrepreneur. Ya, ada keluaran Sunnah, ternyata dia punya kedai kopi dan kopinya laku. Ya, saya katakan kamu sukses dan kamu tetap ngaji dan ngajak orang ngaji. Ya, kamu sukses di situ. Yang di Jamiah Islamiyah alhamdulillah puluhan dan mereka sukses di situ. Saya katakan kamu baik. Dan semuanya, ada yang sekolah di luar negeri di mana, semuanya berbeda. Selama nilai Islam dan iman kuat, maka orang-orang akan berbeda. Dan ibu harus sadar dengan anak yang berbeda itu ya. Dan itu nilai kasih sayang Bu. Demikian barangkali di sore hari ini, insya Allah kita akan sambung di besok sore insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika.